You know what they did. Because I'm ready. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas film terbaru yang dirilis tahun 2023 berjudul Luther. Film ini sedang trending sehingga kalian wajib untuk menontonnya. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Halo? Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Callum yang sedang ditelepon oleh seseorang. Orang tersebut meminta Callum untuk menemuinya sekarang juga karena kalau tidak, ia akan memberikan video aib Callum kepada ibunya. Di tengah perjalanan, Callum melihat satu orang tergeletak dan satunya lagi tak sadarkan diri di dalam mobil. Callum yang seorang penakut segera menghubungi polisi untuk memberitahu apa yang sekarang ia lihat. Kemudian Callum mendekat ke mobil tersebut dan di sana Callum menemukan seorang perempuan tak sadarkan diri di dalam mobil. Namun tak lama dari itu tiba-tiba keesokan paginya terlihat para polisi mulai mengevakuasi TKP semalam dan kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif bernama John Luther. Di sini para polisi hanya menemukan satu orang perempuan telah tewas sementara Callum sepertinya diculik oleh penjahat semalam. Tak lama dari itu John dihampiri oleh ibunya Callum yang langsung bertanya di mana anaknya. John hanya menjawab kalau ia dan pihak kepolisian akan terus berusaha mencari Callum. Di sini ibunya Callum meminta John berjanji kalau ia akan menemukan Callum serta menangkap pelakunya. Karena terus didesak, John pun akhirnya mau berjanji kalau ia pasti menemukan Callum serta menangkap pelaku. Apalagi kejadian ini sudah marak terjadi dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Keesokan harinya ada seorang pria bernama Robbie memerintahkan seseorang untuk mencari kesalahan John lalu mengeksposnya ke media sosial. Robbie ternyata ingin John masuk ke dalam penjara bagaimanapun caranya. Apakah Robbie ini adalah pelaku dari penculikan dan pembunuhan belakangan ini? Kita akan tahu nanti. Beberapa hari kemudian, rencana Robbie akhirnya berhasil. Kini John akan dijebloskan ke dalam penjara atas kasus kekerasan, tindakan main hakim sendiri, serta sering mengintimidasi para terdakwa yang ia tangkap. Adegan berpindah ke John yang sekarang sedang digiring masuk ke dalam sel. Semua napi berteriak mencemooh John mengingat dulunya ia merupakan polisi yang cukup disegani oleh penjahat. Tak sedikit dari para napi yang dulu ditangkapi John sekarang menyimpan dendam kepadanya. Beberapa hari mendekam di sana, John terus mendapatkan bulian dari para napi. Bahkan ketika John sedang mandi, beberapa napi menghampiri John lalu menghajarnya. Di sisi lain, ibu Callum mendapat telepon dari orang misterius yang memberitahunya tentang tempat keberadaan Callum. Saat itu juga ibu Callum bergegas pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, ternyata bukan hanya ibu Callum yang ditelepon oleh orang misterius itu, melainkan ada juga keluarga korban penculikan yang lain. Ketika ibu Callum dan keluarga korban yang lain masuk, mereka dibuat histeris setelah melihat putra dan putri mereka yang selama ini menghilang sudah dalam keadaan koit tergantung. Tak lama dari itu, tiba-tiba percikan api muncul hingga membakar tempat tersebut. Alhasil ibu Callum dan yang lain tidak sempat membawa para jasad tersebut. Keesokan harinya para polisi datang ke TKP termasuk kepala detektif yang bernama Raina. Di dalam rumah tersebut, Raina dan wakilnya yang bernama Sueb dibuat bingung mengenai apa motif dari si pelaku sampai melakukan hal ini. Setelah mengolah TKP, Raina mengumpulkan anak buahnya untuk melakukan rapat.
Di sini Raina mengatakan kalau salah satu korban adalah korban penculikan 11 tahun yang lalu. Artinya si pelaku sudah merencanakan ini semua dari semenjak dulu. This has been carefully planned and executed over a number of... Where were the bodies stored in the interim? Our killer must have known that. Let's find out how. Let's get to it. Di balik itu, John yang sedang termenung di dalam sel tiba-tiba disodorkan sebuah surat. Ketika surat itu dibuka, ternyata di dalamnya ada tulisan angka 65,8. John pun langsung sadar maksud dari angka itu adalah angka dari siaran radio. Ketika radio yang ada di depannya diarahkan ke angka tersebut, terdengar suara rekaman kalum yang sedang dihabisi oleh si pelaku. Kemudian si pelaku juga mengatakan kalau ia adalah orang yang telah menjebloskan John ke dalam penjara. Artinya Robbie yang kita lihat di awal film adalah pelaku dari pembunuhan berantai ini. But you didn't see me, because that is who you are. Di sisi lain, Robbie sendiri terlihat sedang mendatangi istrinya. Ternyata istri Robbie ini korban insiden kebakaran 11 tahun yang lalu. Apakah semua yang dilakukan Robbie merupakan motif dari balas dendam tentu akan terjawab nanti. Kemudian Robbie menunjukkan sebuah video ketika ia menghabisi para korbannya. Namun istri Robbie tampak tidak suka dengan apa yang telah Robbie lakukan. Keesokan harinya John dijenguk oleh seorang wanita. Ternyata wanita itu tak lain adalah ibunya Kalum. Di sini ibu Kalum mencoba menagih janji kepada John yang akan menangkap si pelaku. Ibu Kalum juga menceritakan mengenai bagaimana putranya dihabisi secara kejam. Mendengar hal itu, John pun langsung merasa bersalah dan ia bertekad akan menangkap si pelaku bagaimanapun caranya. You can help. Karen, wait. Setelah menjenguk John, ternyata yang mengantar ibunya Kalum adalah Robbie. Di sini ibunya Kalum berterima kasih karena Robbie sudah repot-repot mengantarkannya padahal mereka baru saja kenal. Di balik itu, John yang sekarang ada di sel mencoba mencari sebuah ponsel yang sebelumnya sudah ia selundupkan. Kemudian John menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Look. John meminta agar si teman bisa membebaskan John ketika ia dipindahkan ke penjara lain. Awalnya temannya itu menolak, namun karena John terus memohon, pada akhirnya si teman mau menuruti keinginan John. Yeah, I saw it. Malam harinya, John membuat keributan di dalam penjara dengan menghajar para napi yang memiliki dendam kepadanya, hingga membuat seisi penjara kacau. John juga mencoba melawan para sipir hingga akhirnya ia berhasil diamankan. Karena ulah John tersebut, maka pihak penjara akan memindahkan John ke penjara yang lebih berat. Di tengah perjalanan, petugas sipir yang membawa John tiba-tiba dibegal lalu dihajar oleh sekelompok orang. Kemudian John dipindahkan ke dalam mobil mereka. Ternyata begal itu tak lain adalah temannya John. Keesokan harinya, John memulai penyidikan dengan mencari tempat siaran radio 65,8, yaitu siaran yang kemarin ia dengar di dalam sel. Di sisi lain, Raina menemui seorang kakek mantan atasan John yang bernama Martin. Raina meminta kakek Martin untuk ikut membantunya dalam menangkap John. Raina tidak mau kalau sampai John mengacaukan penyidikannya karena tampaknya alasan John kabur dari penjara sebab ia terobsesi menangkap si pelaku. Sir, Martin? Of course he's not. Kembali ke John yang saat ini baru sampai di tempat penyiaran radio. Ketika John bertemu dengan si penyiar radio, pria itu malah kabur melarikan diri. Untungnya John dapat berhasil meringkus pria tersebut. Di sini John mulai menginterogasi siapakah yang telah menyiarkan suara di radio 65,8. Sepenyiar radio yang ketakutan mengatakan kalau siaran itu bukan secara langsung melainkan melalui flashdisk yang dikirim oleh seseorang. Kemudian John bertanya apa alasan si penyiar radio mau menuruti si pelaku. Ia menjawab kalau dirinya bertemu dengan si pelaku melalui internet. Lama-kelamaan mereka semakin dekat hingga si penyiar radio mulai mau menceritakan aibnya.
because I hadn't really been catfished. Ternyata semua aib tersebut direkam oleh si pelaku lalu dimanfaatkan untuk memperalatnya. Si pelaku mengancam akan menyebarkan ke semua orang jika ia tidak menuruti perintah si pelaku. Si penyiar radio tidak tahu persis siapa orangnya, namun ia mempunyai nomor teleponnya. Pada akhirnya John pun mengambil ponsel si penyiar radio untuk menemukan di mana pelakunya sekarang. Setelah keluar, John mencoba menghubungi atasannya dulu, yaitu kakek Martin. John tahu kalau kakek Martin pasti sudah bergabung bersama kepolisian untuk menangkapnya. Namun sebelum itu, John meminta tolong untuk membantunya melacak nomor telepon si pelaku melalui sistem kepolisian. I doubt there'll be much of an argument for a... Doesn't matter how. The number won't be good to you lot, not yet. Well, actually, okay, yeah. I'm consulting, yeah. Kemudian kakek Martin berdiskusi dengan Raina dan juga Sueb wakilnya. Di sini kakek Martin menyarankan agar Raina memberikan titik lokasi nomor telepon si pelaku kepada John. Sehingga ketika John dan si pelaku sudah ada di satu titik lokasi yang sama, maka mereka dapat dengan mudah menangkap keduanya. We'd have to go in heavy. Malam harinya, John yang sudah mendapatkan titik lokasi si pelaku, ia pun dengan segera pergi ke sana. John mencoba menghubungi si pelaku menggunakan ponsel yang ia rampas dari si penyiar radio. Hingga pada akhirnya John pun berhasil menemukan Robbie, yaitu si pelaku. Sayangnya Robbie menyandra satu orang sehingga membuat langkah John terhenti. Bersamaan dengan itu, para polisi anak buah Raina mencoba menangkap mereka berdua. Namun tiba-tiba dari atas gedung beberapa orang berjatuhan yang seketika membuat kekacauan. Robbie yang melihat John lengah, ia pun segera berusaha melarikan diri. John terus mengejar sampai ke sebuah terowongan. Hingga di suatu kesempatan John berhasil menemukan Robbie dan mereka saling baku hantam. John sempat terkena sayatan di perutnya, namun John terus bertahan hingga ia mampu melumpuhkan Robbie. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap mereka berdua. Pada akhirnya, John dan Robbie memilih untuk kabur. Setelah berhasil kabur, Robbie segera menghubungi seseorang yang ada di kepolisian. Ternyata orang tersebut tak lain adalah Sueb, si wakil detektif. Di sini Robbie meminta Sueb untuk segera menyingkirkan John karena kalau tidak, ia akan menyebarkan video asusila Sueb kepada keluarganya. Ternyata orang-orang yang diperalat oleh Robbie adalah orang yang pernah curhat kepada Robbie di internet. Sampai Robbie mendapatkan aib para pelaku lalu memanfaatkan aib tersebut. 30 menit kemudian, John mencoba menghubungi kakek Martin lalu menyuruhnya melon speaker teleponnya. Di sini John mengatakan kalau para korban kemungkinan hanya bertemu dengan si pelaku melalui internet. Si pelaku pura-pura menjadi teman curhat lalu memanfaatkan aib para korban untuk memerasnya seperti si penyiar radio. Karena menurut John, rasa takut dipermalukan lebih kuat daripada takut mati, termasuk orang-orang yang melompat dari atas gedung. To make them come to him. Adegan berpindah ke seorang remaja bernama Anya yang sedang berada di dalam rumah sendirian. Tak lama dari itu ada suara yang memanggil Anya. Ternyata orang tersebut adalah Robbie yang ingin mencoba menculiknya. Di kantor polisi, kakek Martin baru menemukan fakta kalau yang sebelumnya diceritakan oleh John adalah benar. Dari informasi ponsel para korban yang ditemukan, hampir semuanya kenal dengan pelaku melalui internet. Si pelaku mengenalkan diri kepada para korban dengan nama yang berbeda-beda. Namun si pelaku pernah bercerita kepada para korbannya kalau istri si pelaku pernah mengalami insiden kebakaran di sebuah hotel Eccleston Square 11 tahun yang lalu. Raina langsung mengecek peristiwa kebakaran tersebut hingga akhirnya ia menemukan kalau si pelaku adalah Robbie. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Raina dihubungi oleh Robbie sambil mengirimkan video Anya yang tengah ia sandra. Ternyata Anya adalah putri kandungnya Raina. Di sini Robbie mengancam akan menghabisi Anya jika Raina tidak mau membawa John dalam waktu 24 jam. Karena takut dengan ancaman tersebut, Raina pun diam-diam menghubungi John.
Raina mengatakan kalau ia tidak akan menangkap John asalkan John mau bertemu dengannya. Raina juga mengatakan kalau mereka berdua harus bekerja sama dalam menangkap si pelaku. Right, okay, yeah, fine, but I choose the place. Singkat cerita, Raina dan John bertemu. Di sini Raina menjelaskan kalau si pelaku bernama Robbie dan istri Robbie mengalami kecelakaan di sebuah hotel 11 tahun yang lalu. Kemudian Raina mengajak John untuk menemui istrinya Robbie. Ketika akan ke mobil, John sudah mempunyai firasat kalau Raina ingin menangkapnya. John mencoba bertanya dengan hal apakah Robbie bisa memanfaatkan Raina. Raina mengatakan kalau Robbie sudah menculik Anya putrinya dan ia tidak mau putrinya diapa-apakan. John berusaha menyadarkan Raina dengan mengatakan kalau Robbie tetap akan menghabisi Anya walaupun Raina menuruti semua keinginan Robbie. Hal yang harus mereka lakukan adalah menangkap Robbie sebelum putri Raina dihabisi. Pada akhirnya Raina pun sadar lalu bergegas pergi ke kediaman istrinya Robbie. Sesampainya di sana, Raina dan John memohon kepada istrinya Robbie untuk memberitahu di mana Robbie sekarang dan apa sebenarnya motifnya. Istri Robbie menceritakan kalau Robbie dulunya kecanduan internet hingga sering mengabaikannya. Si istri yang muak, ia pun meminta cerai kepada Robbie. Namun karena hal itu, Robbie malah tega membakarnya 11 tahun yang lalu. Semenjak kejadian itu, Robbie berubah menjadi psikopat. Bahkan dalam 1 bulan ini, Robbie sudah menculik puluhan orang untuk membuat video. Si istri juga memberitahu keberadaan Robbie yang sekarang sedang menuju ke Norwegia. Dengan segera, Raina pulang ke rumah untuk menyiapkan paspor. Sementara John menghubungi kakek Martin. John kembali meminta bantuan kepada kakek Martin. Where is it? Let's check your text. Di sisi lain, Sueb yang tahu kalau Raina akan ke Norwegia, ia pun segera melaporkannya kepada Robbie. Di sini Robbie yakin kalau orang yang telah membocorkan hal ini tak lain adalah istrinya sendiri. Robbie meminta Sueb untuk menghabisi istrinya dan Robbie berjanji tidak akan mengganggu Sueb lagi. I just want you to do this one. Make sure she doesn't speak to anyone else. There's only one person that could have led DCI Rain. Singkat waktu, Sueb pun mendatangi kediaman istrinya Robbie. Ia dibuat terkejut karena di sana sudah ada kakek Martin dan beberapa polisi. Kakek Martin sekarang tahu kalau Sueb selama ini bersekongkol dengan si pelaku. Ternyata sebelumnya John meminta bantuan kepada kakek Martin, yaitu untuk menjaga istrinya Robbie. Sueb yang lebih takut kalau aibnya akan disebarluaskan oleh Robbie, ia pun lebih memilih koit. Adegan berpindah ke John dan Raina yang kini sedang menuju sebuah tempat yang sebelumnya dikatakan oleh istrinya Robbie. Mereka terpaksa memilih berjalan kaki karena jalan di sana tidak memungkinkan dilalui dengan mobil. Ketika sedang berjalan, John tak sengaja melihat tumpukan mayat yang sudah membeku. Singkat waktu, sesampainya di sebuah rumah besar, Raina langsung histeris ketika melihat jasad putrinya digantung bersama para korban yang lain. Sementara itu, John lebih memilih mencari Robbie di berbagai ruangan. Raina akhirnya sadar kalau jasad tersebut bukanlah jasad putrinya, namun tiba-tiba Raina diserang oleh anak buahnya Robbie. John? Di sisi lain, John juga akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Robbie yang tiba-tiba muncul dari belakang. Setelah itu mereka dikumpulkan karena Robbie akan melakukan siaran langsung kepada para pengikutnya. Ternyata selama ini Robbie mendapatkan uang dari para penonton yang mengunjungi website gelapnya. Robbie melakukan ini sebagai hobi sekaligus cara ia mendapatkan banyak uang. Di sini Robbie meminta Raina untuk melakukan sesuatu yang ia minta jika putrinya ingin selamat. I didn't expect either of you to pitch up this evening. Kemudian sekarang giliran John untuk melakukan sesuatu kepada Raina dengan ancaman kalau mereka semua akan dihabisi jika John tidak mau menurutinya. Ketika John akan melakukannya, ia pun tersadar kalau hal ini hanya akan membuat Robbie semakin menggila. John mengatakan kepada para penonton kalau kepolisian akan melacak IP address mereka sehingga yang menonton pasti akan segera ditangkap.
Mendengar ancaman itu, para penonton menjadi ketakutan lalu segera mematikan sambungannya tersebut. Kemudian John mencoba mengintimidasi Robbie dengan cara memainkan kejiwaannya. John tahu kalau Robbie adalah seorang penakut dan memiliki gangguan kecemasan. Hal itu John ketahui dari istrinya Robbie sendiri. What a sweaty actress. What is wrong with him? He's doing it now. You can't see it from where you are, but he's grinding. He's still doing it. Is that what she said? That's what she said. Not only that, she told the police where this. Yeah, she's alive. Semua perkataan John berhasil mempengaruhi Robbie dan ia pun akhirnya segera pergi dari tempat tersebut. John berusaha melepaskan ikatan Raina lalu ia mengejar Robbie sebelum pintu ruangan itu terkunci. Ketika sedang mengejar Robbie, ternyata di sana banyak sekali para sandera yang selama ini diculik oleh Robbie. Robbie berhasil keluar lalu berusaha kabur menggunakan mobilnya. Bersamaan dengan itu, John masuk ke dalam mobil dan mencoba menghentikan Robbie. Di sisi lain, Raina dan putrinya masih terkurung di dalam ruangan dan sekarang mereka sedang bertarung dengan anak buah Robbie. Kembali ke John dan Robbie yang sekarang berusaha saling melumpuhkan, hingga mobil yang mereka kendarai terperosok ke dalam pecahan es. John terus menahan Robbie untuk membuktikan siapa yang paling kuat bertahan di antara mereka. Bersamaan dengan itu, kakek Martin dan para polisi datang. Mereka akhirnya menyelamatkan John sementara Robbie sudah koit membeku. Di balik itu, Raina dan putrinya juga ternyata selamat dengan berhasil menghabisi anak buah Robbie. Di sini Raina berterima kasih kepada John, namun John tetaplah buronan dan akan kembali ke penjara. Singkat cerita, sebelum John kembali ke penjara, ia menjalani perawatan atas luka-luka yang ia dapat sebelumnya. Tak lama datang kakek Martin sambil mengatakan kalau John tidak akan kembali ke penjara karena ada sekelompok orang yang menginginkan John untuk melakukan sebuah misi. Mereka tampaknya tertarik dengan John atas aksinya kemarin. Ketika John menghampiri ketua kelompok tersebut, tiba-tiba tamat. Artinya akan ada lanjutan dari cerita ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.